Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang menampilkan pemeran utamanya psikopat. Film ini berjudul Pet, menceritakan tentang seorang pria bernama Seth yang terobsesi dengan seorang wanita idamannya. Seth menemui wanita tersebut sesaat sewaktu ia menaiki bus. Karena terpikat dengan wanita itu, Seth berusaha untuk sebisa mungkin mengajaknya berbicara. Tetapi Seth mendapat penolakan. Bahkan ketika ia telah berusaha berkali-kali karena tak kunjung mendapatkannya, akhirnya Seth membuat sebuah rencana gila untuk memikat hati wanita yang ia sukai. Apakah rencana gila dari Seth? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Seth yang terbangun dari tidurnya. Ia menjalani hari-hari seperti biasa. Membersihkan diri, sarapan, menaiki bus, dilanjut dengan menaiki kereta. Setelah itu ia pergi ke kantornya dan mulai bekerja. Seth bekerja sebagai seorang penjaga di tempat penampungan hewan. Sehari-hari pekerjaan Seth hanya membersihkan kandang, memberi anjing makan, dan lain-lain. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, Seth langsung pulang tanpa berpergian terlebih dahulu. Saat itu Seth menggunakan bus langganannya. Tetapi ketika Seth sedang melamun di dalam bus, ia tiba-tiba melihat seorang wanita yang ia pikir kenal. Dan benar saja, wanita itu ternyata teman satu sekolahnya. Akhirnya Seth memberanikan diri untuk mengajak wanita itu berbicara. Seth memulai percakapan dengan memanggil nama dari wanita itu, yaitu Holly. Holly yang tak mengenal Seth berusaha mengingat-ingatnya. Namun Seth mengatakan jika Holly memang tak mengenalinya, tetapi ia mengenali Holly. Setelah perbincangan yang cukup lama, Holly pun turun di sebuah pemberhentian. Saat Holly hendak turun, Seth mengajaknya untuk bertemu kembali. Tetapi Holly tak menjawabnya dan justru pergi begitu saja. Setelah pertemuan itu, Seth mulai terus memikirkan Holly. Holly benar seperti wanita idaman yang selalu Seth inginkan. Bahkan saat di malam hari, Seth mencari informasi pribadi milik Holly. Di sana Seth mendapatkan akun media sosialnya dan mulai mencari tahu apa yang Holly sukai. Keesokan harinya, sesaat Seth bekerja, ia menghampiri rekannya bernama Ned untuk bertanya cara mendekati seorang wanita. Awalnya Ned tak peduli karena ia tak mengenali Seth. Namun karena ia ingin membantu, Ned memberi sedikit saran pada Seth, yaitu ia harus mencari tahu apa yang wanita sukai, serta mulai memberi perhatian padanya. Seth mengerti, ia berterima kasih lalu melanjutkan pekerjaannya. Hari ini, Seth harus membantu seorang dokter untuk menyuntik mati seekor anjing, yang tak sengaja itu adalah anjing kesayangan Seth. Sang dokter bahkan menyuruh Seth untuk memeliharanya. Tetapi Seth menjawab jika tempat tinggalnya tak memperbolehkan memelihara seekor anjing. Setelah anjing tersebut disuntik mati, Seth membakar jasadnya dan membersihkan kandangnya. Setelah itu ia tiba-tiba tak sengaja menemukan sebuah ruangan tak terpakai. Namun hari itu Seth tak terlalu ingin tahu tentang apa yang berada di dalam ruangan tersebut. Pada malam harinya, Seth mulai mencari tahu kesukaan dari Holly. Ia mencatatnya dan mulai berlatih berbicara sendiri, agar ia tak gugup saat berbicara dengan Holly. Lalu keesokan harinya Seth menghampiri restoran di mana tempat Holly bekerja. Di sana Holly kebetulan melayani Seth, dan Seth berusaha untuk membantu Holly mengingat dirinya kembali. Holly yang terlihat kurang peduli hanya berniat untuk melayani Seth. Setelah melayaninya, Seth tiba-tiba mengajak Holly untuk menonton sebuah konser band favoritnya. Dengan berpura-pura jika temannya tak bisa datang, Seth mengatakan bahwa ia memiliki satu tiket tersisa. Namun jawaban Holly cukup membuat Seth malu. Ya, Holly menolaknya. Ia menjawab jika dirinya tak bisa menerima ajakan Seth karena ia telah mempunyai seorang pacar. Setelah aksi penolakan tersebut, Seth mulai mengikuti kemanapun Holly pergi, bahkan hingga ke depan tempat tinggalnya. Holly yang menyadari ada seseorang mengikutinya langsung berbicara kepada sahabatnya Claire. Di sana ia mengatakan jika ia merasa ada seseorang mengikutinya. Namun Claire justru membercandakan hal tersebut dengan menyuruh pria itu masuk apabila ia tampan. Holly yang mulai reda lalu menelpon pacarnya yang bernama Eric. Di sana mereka berdua berbincang tentang hubungan antara mereka berdua. Setelah itu Holly berbicara dengan Claire terkait hubungannya dengan Eric. Claire menyarankan Holly untuk segera melupakan Eric, melihat ia pernah menyelingkuhinya dan membuat Holly sakit hati. Kemudian scene berpindah pada hari di mana Holly bekerja.
Baru saja Holly tiba di restoran, ia mendapat informasi jika seseorang mengirimnya bunga. Holly yang tak tahu itu dari siapa memeriksa bunga tersebut dan terdapat tulisan, "Jadilah milikku." Holly mengira bunga tersebut pemberian dari Eric. Akhirnya setelah ia selesai bekerja, Holly menghampiri Eric di bar tempat kerjanya. Di sana Holly meminta Eric untuk tak lagi mengirimkan bunga. Namun Eric menjawab jika ia tak pernah mengirimkan bunga padanya. Saat mereka berbincang, terlihat Seth yang mendengar perbincangan mereka berdua. Tak ingin terlihat bodoh, Holly pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Ternyata Seth mengikutinya. Di sana mereka kembali bertemu, dan Seth bertanya tentang bunga tersebut. Holly yang tak menyangka jika bunga itu dikirimkan oleh Seth, segera memintanya untuk berhenti mengikutinya. Holly mengatakan bahwa tindakan Seth sangatlah mengerikan. Holly keluar dari toilet tetapi Seth mengejarnya hingga Eric bertindak. Eric menghajar Seth dan membuangnya keluar bar. Namun tak disangka Seth menemukan sebuah jurnal milik Holly yang tertinggal. Setelah ia membersihkan lukanya, Seth mulai membaca jurnal yang sering Holly gunakan sebagai media penuangan idenya. Keesokan harinya, saat Seth kembali bekerja, ia kembali memeriksa ruangan tak terpakai yang ia temukan. Seth pun mulai mengeksplor tempat tersebut hingga menemukan sebuah tempat tak terurus. Melihat tempat tersebut cukup luas, disitulah Seth memiliki ide liar. Ya, ia membuat sebuah kandang dengan ukuran yang cukup besar, cukup untuk dihuni oleh seorang manusia. Setelah itu, Seth kembali mencari tahu informasi pribadi milik Holly dan mulai membeli sebuah obat bius untuk menculik Holly. Mari kita berpindah pada Holly. Malam itu Holly benar-benar sangat waspada akan orang-orang yang mendekatinya, karena ia masih khawatir jika Seth akan berperilaku jahat padanya. Namun kewaspadaan Holly justru membuat gelandangan harus kesakitan. Ketika Holly menyemprotkan cairan merica pada matanya, Holly yang ketakutan langsung pergi, dan akhirnya ia tiba di rumah. Setibanya di rumah, Holly menutup seluruh pintu, gorden, dan lain-lain. Lalu ia membersihkan dirinya. Tetapi saat Holly telah mematikan lampu untuk beristirahat, Seth tiba-tiba datang, menutup mulutnya dan mulai membiusnya. Berhasil membuat Holly tak berdaya, Seth langsung membungkusnya dan membawanya ke tempat kerja miliknya. Di sana ia kembali bertemu dengan Ned yang sedang berjaga. Ned bertanya apa yang Seth bawa. Seth beralibi jika ia disuruh oleh bosnya untuk membawa sebuah paket. Akhirnya Ned meminta Seth untuk terlebih dahulu menandatangani daftar hadir. Setelah Seth menandatanganinya, Ned tiba-tiba mendengar sesuatu. Ia meminta Seth untuk diam terlebih dahulu. Seth yang panik takut Holly terbangun terlebih dahulu berusaha mengalihkan topik. Tetapi Ned tetap pada pendiriannya. Setelah cukup lama ia mengamati, ternyata sumber suara tersebut berasal dari AC. Seth pun selamat. Ia langsung membawa Holly ke kandangnya yang telah ia persiapkan. Saat Holly terbangun, ia telah berada di kandang tersebut. Awal mula ia menyadari dirinya berada di kandang, Holly berusaha untuk memberontak. Ia mencoba untuk membongkar gembok yang mengunci pintunya. Tetapi usaha Holly sia-sia, karena Seth benar-benar menggembok pintu tersebut dengan sangat kuat. Bahkan Holly harus kehilangan salah satu kuku jari tangannya. Keesokan harinya, setelah Seth menyelesaikan pekerjaannya, ia kembali menghampiri Holly untuk memberinya makanan. Kemudian Seth pergi meninggalkan Holly kembali sendiri. Dan seterusnya, Holly dikunjungi oleh Seth 1 hari sekali untuk diberinya makanan. Saat hari kedua, Holly meminta kepada Seth untuk tak meninggalkannya. Namun Seth menjawab jika ini semua demi kebaikan hubungan mereka berdua. Karena tak mau mati sia-sia, akhirnya Holly memakan makanan yang Seth berikan padanya. Apa yang telah Seth lakukan rupanya membuat ia bahagia. Seth merasa benar-benar puas setelah berhasil menculik wanita idamannya. Keesokan harinya, Seth kembali mengunjungi Holly. Di sana ia membersihkan kotoran Holly serta mengambil bangkai tikus yang telah Holly bunuh. Sembari berbincang, Holly bertanya apa yang akan Seth lakukan. Memperkosanya, menculiknya, atau membunuhnya. Seth menjawab tidak ketiganya. Ia hanya ingin menyelamatkan Holly. Setelah Seth pergi dari ruangan tersebut, ia tak sengaja berpapasan dengan Ned yang sedang berpatroli. Seth yang tak ingin terlihat mencurigakan dengan cepat pergi dan pulang. Kemudian keesokan harinya ia kembali mengunjungi Holly. Dan disinilah semuanya terungkap. Di sana Seth memperlihatkan jurnal milik Holly yang ia temukan. Dan ternyata Seth menemukan sebuah kejutan. Di mana di catatan tersebut Holly menceritakan semua apa yang telah ia lakukan. Termasuk membunuh sahabatnya sendiri, Claire. Ya, Claire yang kalian lihat di scene sebelumnya hanyalah hayalan Holly belaka. Karena kenyataannya Claire dibunuh oleh Holly. Setelah ia mengetahui jika Eric ternyata berselingkuh dengannya malam itu.
Holly bersama Claire membahas tentang perselingkuhan tersebut. Claire berusaha untuk meminta maaf, tetapi Holly yang masih tak bisa menerima kenyataan tersebut menancapkan gas mobilnya, hingga membuat mereka berdua kecelakaan. Sebenarnya mereka berdua bisa selamat, namun Holly tak berpikir demikian. Ia mengeluarkan pisau yang menancap di tubuhnya, lalu menusuk salah satu mata Claire hingga tewas. Setelah kejadian itu, Holly mulai menunjukkan jati dirinya. Ia bermain bersama banyak sekali pria dan lalu membunuhnya. Seth menyebut Holly adalah wanita sangat gila yang ia idamkan. Maka dari itu, Seth berpikir untuk menculik Holly, karena ia ingin melindunginya. Holly yang tak berkutik hanya bisa tersenyum dan mengakui setiap perbuatannya. Seth bisa saja membawa Holly ke kantor polisi untuk melaporkan setiap perbuatan yang telah ia lakukan. Namun Seth tak mau. Ia memutuskan untuk merawat Holly, lalu Seth pun kembali meninggalkan Holly. Dan disitulah hayalan Claire kembali datang menemani Holly yang kesepian. Keesokan harinya, Seth kembali mengunjungi Holly untuk memberinya sebuah kain untuk membersihkan diri. Karena Seth masih harus bekerja, akhirnya ia kembali ke atas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun saat Seth sedang termenung, bosnya tiba-tiba menghampirinya untuk menyuruhnya pergi ke ruangannya. Di sana bos Seth mengatakan jika ia kehilangan Seth yang ia kenal, karena kini ia memeriksa beberapa kandang terlihat sangat kotor. Seth jarang membersihkannya dan justru membiarkannya terbengkalai seperti itu. Seth yang hanya bisa terdiam bertanya, "Apakah kau akan memecatku?" Bosnya menjawab, "Tidak," tetapi ia memberi peringatan pada Seth. Jika Seth kembali melakukan satu kesalahan, maka ia tak segan untuk memecatnya. Malam itu, Seth tak mengunjungi Holly. Ia pulang dan mulai memikirkan sesuatu. Seth ingin mengontrol penuh hak-hak milik Holly, karena selama ini Holly selalu mengontrolnya. Akhirnya, keesokan harinya, Seth datang membawa 2 batang coklat untuk jatah makan harian Holly. Holly yang merasa ini tak adil meminta Seth untuk memberinya kembali makanan. Tetapi Seth menjawab tidak. Ia akan menunjukkan bagaimana dirinya mengontrol semua ini. Holly menangis. Ia menunjukkan rasa sedihnya kepada pria yang mencintainya. Dan ternyata taktik tersebut ampuh. Seth dibuat luluh hingga akhirnya ia akan memberi Holly cemilan yang akan ia bawa dari rak makanan. Saat Seth sedang mengambil makanan tersebut, Ned yang sedang berpatroli tak sengaja menemukan ruangan tersebut. Ya, Ned mengeksplorasi tempat itu hingga akhirnya ia menemukan kandang berisi manusia. Ned benar-benar terkejut. Melihat orang baru datang, Holly langsung meminta Ned untuk segera mengeluarkannya. Ia menyuruh Ned mencari benda tajam untuk menghancurkan gembok tersebut. Ned yang berusaha untuk tak panik bertanya apa yang sedang terjadi. Tetapi Holly menjawab ia tak memiliki waktu banyak untuk menjelaskan hal tersebut. Dan benar saja, di luar Seth telah menyadari ada sesuatu yang tak beres. Ia melangkah dengan perlahan menuju ruangan di mana ia menculik Holly. Dan saat ia melihat Ned, Holly pun menyadari keberadaannya. Alih-alih berteriak untuk memberitahu Ned jika Seth berada di belakangnya, Holly justru meraih tangan Ned dan menyuruh Seth untuk segera menghajarnya. Akhirnya Seth menghajar Ned menggunakan pentungan miliknya. Namun Ned yang terlalu kuat justru menghajar balik Seth. Beruntung Seth memiliki pisau lipat yang langsung ia tusukkan padanya. Tetapi Seth lagi-lagi berhasil kabur. Ia langsung menusuk tangan Ned lalu berusaha untuk kabur. Ned yang masih kuat berniat mengejar Seth, tetapi Holly tiba-tiba menjulurkan kakinya yang membuat Ned terjatuh dan tak bisa bergerak. Melihat Ned tak bergerak, Holly lalu menyuruh Seth untuk segera mengambil sebuah bata dan menghajar Ned sebelum ia kembali bangkit. Seth yang masih ragu-ragu berpikir terlebih dahulu. Namun karena tekanan dari Holly, akhirnya Seth memberanikan diri. Ia menghajarkan bata tersebut ke arah kepala Ned hingga Ned tewas. Setelah Ned tewas, Holly mulai mengarahkan Seth bagaimana cara menghilangkan sebuah mayat. Seth menjawab jika Holly tak muat untuk dimasukkan ke dalam tempat pembakaran mayat anjing. Namun hal itu tak menjadi masalah. Holly menyuruh Seth untuk memutilasinya, menghilangkan gigi-giginya dan lalu membagikan daging tersebut dari Ned kepada anjing-anjing. Sangat mengerikan. Seth yang tak percaya ia melakukan hal itu masih syok dengan kejadian tersebut. Namun setelah semuanya selesai, ia mulai membersihkan dirinya dan justru Holly mulai menyukainya. Di sana Holly ingin Seth untuk menghangatkannya yang kedinginan. Tetapi Seth menjawab jika ia tak bisa, karena niat dirinya bukanlah untuk memperkosa Holly. Sembari membersihkan sisa-sisa darah milik Ned, Seth memikirkan bagaimana jika polisi mengetahui pembunuhan Ned.
Holly yang memang memiliki sifat psikopat mengatakan jika hal itu adalah hal biasa. Semua orang yang pernah membunuh untuk pertama kalinya akan merasakan hal yang sama. Namun semua itu akan berangsur hilang seiring berjalannya waktu, dan Seth akan merasa normal kembali. Seth yang masih ketakutan akhirnya memutuskan untuk pulang, meninggalkan Holly yang kesepian. Saat Seth pergi ke atas, ia melihat bosnya serta seorang detektif sedang mencari keberadaan Ned yang hilang. Akhirnya karena mereka melihat Seth, detektif tersebut meminta waktu berdua untuk berbincang dengannya. Di ruangan tersebut, Seth diberi beberapa pertanyaan terkait hubungan antara dirinya dengan Ned. Seth menjawab jika hubungan mereka berdua baik-baik saja, sebagai teman kerja. Lalu detektif bertanya kapan terakhir kali ia melihat Ned. Seth menjawab pukul 9 malam saat Ned sedang berjaga. Karena kebetulan malam itu Ned memintanya untuk berjaga di luar. Karena Ned memiliki urusan yang harus ia selesaikan, namun pernyataan Seth justru membuatnya terjebak dalam beberapa pertanyaan, yang membuat detektif semakin curiga terhadapnya. Beruntung Seth tak langsung dijadikan sebagai tersangka. Keesokan harinya, saat Seth kembali mengunjungi Holly, Holly tak mau berbicara dengannya. Selepas kejadian Seth yang tak mau menuruti permintaannya, Holly bahkan meminta Seth untuk tak kembali lagi ke kandangnya apabila Seth tak mencintainya. Mendengar hal itu, Seth menjawab jika ia sangat mencintai Holly. Namun Holly tak mempercayai hal itu jika Seth tak mau membuktikannya. Ya, Holly ingin membuktikan jika Seth mencintainya, maka ia harus mengorbankan jarinya untuknya. Mendengar permintaan konyol seperti itu, tentu saja Seth menolaknya. Tetapi karena hasutan serta manipulasi yang Holly perlihatkan padanya, membuat Seth benar-benar terjatuh ke dalam permainan Holly. Di satu sisi, Seth yang juga tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan polisi terkait keberadaan Ned membuatnya cukup frustasi. Hingga akhirnya Seth memutuskan untuk mengabulkan permintaan Holly. Ia memotong jarinya sendiri hingga terputus dan membuatnya kesakitan. Setelah Seth memutus jarinya, Holly justru memanfaatkan hal tersebut dengan mengambil pisau milik Seth dan mengancam akan bunuh diri jika Seth tak membuka pintunya. Seth yang tak ingin Holly bunuh diri meminta Holly untuk tetap tenang. Tetapi karena ia khawatir Holly akan benar-benar menyayat dirinya sendiri, maka Seth membuka pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, Holly perlahan keluar, mendekati Seth dan menciumnya. Namun setelah Holly mencium Seth, ia justru menyayat leher Seth hingga leher Seth terluka cukup parah. Kemudian scene berpindah pada Holly yang akhirnya bisa terbebas dari kurungan tersebut serta kembali berhubungan bersama kekasihnya Eric. Di sana saat mereka sedang menyiapkan sarapan, Holly tak sengaja melihat ponsel Eric yang ternyata masih berselingkuh dengan wanita lain. Melihat ada sebuah pisau, Holly menghampiri Eric, mengelusnya, namun alih-alih menyayat lehernya, Holly justru memberikan ponsel milik Eric. Lalu ia pun pergi. Holly pergi ke sebuah tempat yang tak asing kalian lihat. Ya, Holly menghampiri tempat di mana ia pernah dikurung di sebuah kandang. Namun kali ini situasinya berbeda. Jika dahulu Holly yang berada di dalam kandang, kali ini Seth lah yang berada di dalamnya. Dengan kondisi yang sangat amat parah. Kulit keriput kering, mata katarak, tak bisa melihat. Namun anehnya Holly justru mulai mencintai Seth dengan kondisinya yang seperti itu. Dan film pun tamat.